Women Lovers, apa kabar? Kita bertemu kembali di episode-episode yang sudah banyak ya. Dan nggak kerasa kita sudah setahun loh berkecimpung dengan Kita Eureka udah Women. tahun. Happy Hai, anniversary. say hi dengan dua host yang lain di sana. Masih ada di Bali, ada Mirna, dan ada Hai, Eureka Women Lady. Era yang masih di Sydney, belum bisa-bisa keluar dari Sydney ya kan? Betul, halo. Nah, padahal lu bisa lo sebenarnya keluar dari Sydney, lo ke Bali, nggak usah balik-balik gitu. Iya bener, Ra. Bisa. Ya, Bilang lo mau syuting Eureka Women. Pasti dikasih. ya dikira gue artis Hollywood. Habis itu dia nggak diterima sama keluarganya balik, Mir. Nggak apa-apa keluar, Iya. tapi jangan balik sekalian. Iya, Ditalak. benar-benar. Kali ini kita agak malam-malam juga ya tapingnya. Jam 9 malam di Jakarta. Jam berapa di Bali? Jam 10 dong. Ih, luar Tadi biasa. Sydney jam berapa? Jam 12 dong. Wih, tapi kayaknya ya tadi gue juga laki gue nih ada apa ini jam 9 malam pakai lipstik. Cuman modal lipstik sih. Terus Era tengah malam aja tuh kejebak tengah malam. Lo nggak ditanyain sama laki lo lah. Dia kayaknya udah tahu deh kalau gue udah dandan heboh-heboh malam-malam, dia udah tahu nih pasti nih anak ada ngerjain apa kerjaan di Indonya deh gitu. Emang siapa sih Yud tamu kita kali ini? Kali ini tuh kita dandan nih. ya, karena ini spesial karena dia banyak kisahnya nih yang kita pengen dengar. Dan dia ini adalah seorang yang aktivis perempuan sepertinya ya. Jadi di beberapa tempat tuh dia cukup aktif dan dia juga seorang sociopreneur. Ini kita bakal banyak ngobrol dengan si Jeng Alimah Fauzan namanya yang kita mau ajak ngobrol. Halo Alimah. Kita panggilnya Alimah. Halo. Apa kabar? Baik, selamat bergabung dengan kita di sini. Ya. Hai Alimah. Halo Kak Wirna, Kak Merlin dan juga Kak Era. Ya. Hai juga. Hai Alimah. Thank you ya udah bergabung dengan tiga Eureka Women host di sini. Jangan merasa kita pengen kamu ya, pengen gerayain kamu ya. Iya. Alimah nih kalau nggak salah nggak di Jogja ya? Di Jogja bener ya? Saat ini di Jogja. 4 kota kita sekarang Kita nih. tuh bener ya di berbagai kota dan Bener. negara. Oh jadi Alimah tuh base-nya di Jogja toh. Iya, jadi aku udah alamat Jogja, kelahiran Cirebon sih Kak, Jawa Barat. Nah, Halimah ini adalah salah satu founder juga dari Perempuan Berkisah. Nah, ini udah seberapa banyak nih kayaknya followernya kalau kita lihat tuh di IG tuh udah 74 ribuan tuh banyak juga ya. Itu siapa aja dan ada dari mana aja tuh? Banyak kayaknya ya. Seluruh Indonesia sih, jadi berbagai daerah ada di situ. Gimana sih ceritanya dirimu menemukan dan membuat sebuah komunitas perempuan si Perempuan Berkisah ini yang followernya itu udah berkembang secara organik ya? Terus ya organik loh Yud, dia nggak pernah ngebus account Perempuan Berkisah tuh 74.000 organik, bayangin. Nah itu kan berarti dia kayak berhasil banget tuh menyentuh Yeah. hati para perempuan-perempuan di Indonesia untuk mau menjadi followernya dia gitu kan, follow Perempuan Berkisah ini kan akunnya gitu. Mungkin boleh di-share ke kita kali Halimah. Oke. Aku agak masih bilang, kita enaknya panggilan sayangnya apa ya? Gimana? Panggilan sayangnya apa, Alimah? Apa ya? Al juga nggak apa-apa. Al aja ya. Oke. Al, boleh cerita nggak Al? Ada yang panggil Al, ada yang panggil Lim, ada yang panggil Ima, silakan pilih yang mana. Gila, nama panggungnya banyak loh dia. Al aja kali ya, depannya aja. Kayaknya enaknya panggil Al ya kalau kita ya. Kita bertiga kompakan ya panggilnya Al aja. Oke. Boleh Al tadi diceritain Al mengenai seputar itu tadi Perempuan Berkisah, gimana sih sebagai founder dulu bisa ngediriin, terus bisa dapetin banyak follower dari seluruh Indonesia nih gitu. Ceritain dong. Oke, terima kasih kakak-kakak semuanya di sini. Saya panggil kakak ya.
atau Aduh. Kakak aja biar berasa muda. Iya, Kalau kakak aja. kita berasa tua. Ya, ada Kak Merlin, Kak Mirna sebagai salah satu founder atau memang founder ya, sorry nanti barangkali saya keliru. Kemudian juga ada Kak Era. Ini adalah sosok-sosok yang sudah cukup lama saya amati dan luar biasa, websitenya keren. Kemudian juga konsisten, produktif, membuat konten-konten yang luar biasa, inspiratif. Narasumbernya juga luar biasa. Perempuan Berkisah mungkin belum mampu ya mengundang narasumber keren seperti Eureka Woman. Aduh, ini gimana ya? Jadi mau nangis. Jadi tersanjung. Jadi tersanjung. Kita tuh pengen juga denger ceritanya keberhasilannya dia. Jadi kita yang dipuji. Makasih banget loh, Al. Iya, makasih banget loh, Al. Ini sesuatu banget. Eureka Woman benar-benar dikelola secara profesional, keren sekali. Tapi kita juga ini loh, kita juga mengagumi Perempuan Berkisah loh dengan itu tadi perkembangan followernya banyak di IG kan, terus kegiatannya juga cukup menyentuh banyak hati perempuan Indonesia, terus juga kegiatan women empowerment-nya juga cukup aktif gitu. Kita juga pengen belajar, jadi kita sama-sama belajar aja ya, Say. Iya benar. Aku pengen banget belajar dengan kakak-kakak yang di Eureka Woman ini. Oke, tentang Perempuan Berkisah ya. Jadi Perempuan Berkisah memang organik, Kak, semuanya. Justru ketika ada yang menyarankan untuk promosi di Instagram yang berbayar itu, kita justru takut gitu. Ini kita nggak berbayar aja segini, apalagi kalau berbayar gitu. Takut semakin diserbu, takut semakin banyak followernya dan kita belum siap gitu loh. Gitu. Menurut Alimah kenapa tuh? Kenapa banyak perempuan yang mau berbagi kisahnya atau mau jadi followernya Perempuan Berkisah gitu? Pertama soal kenyamanan ya. Jadi kalau narasi Perempuan Berkisah kan kita itu seperti merangkul mereka dengan bahasa yang empatik. Dan kita memang benar-benar menempatkan diri kita ya seperti mereka, seperti perempuan dimanapun, dengan kondisi apapun. Jadi mencoba menempatkan diri kita seperti kondisi mereka. Itu. Dan Perempuan Berkisah itu awalnya dulu adalah website, Kak. Dulu Perempuan Berkisah punya website namanya itu perempuanberkisah.com. Awal dari sebuah website ya. Iya, sekarang berubah menjadi perempuanberkisah.id. Inisiasinya memang muncul websitenya sejak 2015, tetapi inisiasi niat ini sudah ada di pikiran saya itu, tekadnya sudah ada sejak 2008. Wih. Wow. 7 tahun prosesnya ya. Ya, jadi 2008 itu kan saya kerja di salah satu NGO di Cirebon, NGO yang memang concern pada isu perempuan. Jadi saya sebagai jurnalis, saya juga merangkap sebagai konselor. Di situ saya mendatangi daerah-daerah di Jawa Barat, khususnya di Indramayu, Cirebon, Majalengka, Kuningan, yang memang menemui khusus untuk perempuan-perempuan korban kekerasan. Ada korban kekerasan ketika dia menjadi pekerja migran, atau istilah dulu itu kita mengenalnya TKW. Nah, kalau sekarang di Undang-Undang PPMI itu kita diminta untuk mengganti istilah itu menjadi pekerja migran. Itu dulu awalnya seperti itu, dan saya terbiasa liputan ke desa-desa menghadapi korban yang kadang ada yang sudah terganggu secara mental, ada yang memang dia keluar dari perdagangan manusia, jadi dia ABG, human trafficking ya. Yes, jadi dia ABG selama hidupnya tidak pernah keluar dari desanya. Tiba-tiba sekalinya keluar dia harus berada di sebuah daerah luar Jawa dan dia di sana dijual menjadi PSK yang dalam sehari dia harus menghadapi 8 kepala gitu. Sampai serem amat ya. Dan saya ngobrol langsung dengan anaknya. Kalau Perempuan Berkisah sekarang online ya. Kalau dulu saya terbiasa secara langsung menghadapi dia
dan belajar secara emosi juga, secara mental juga dengan dia bagaimana sih memulai komunikasi yang asertif, yang empatik, itu seperti apa. Tidak jarang di kantor saya juga tengah malam saya tidak pulang karena saya harus menemani perempuan korban pemerkosaan yang memang dia tidak bisa pulang ke rumahnya. Jadi selama sehari semalam itu saya menemani dia, saya mengikuti perkembangan dia, kayak misalnya dia susah tidur, kemudian dia akhirnya cerita kalau dia itu diperkosa oleh 3 pria di pasar tengah malam, macam-macam ceritanya itu. Dari situ jadi sebagai saya menuliskan di blog, biasanya saya menuliskan pembelajarannya di blog pribadi saya sebelum ada perempuanberkisah.com itu. Jadi konteksnya Alimah tuh sebagai konselor juga harus bisa memanage emosi gitu ya, kayak bagaimana menghadapi mereka. Kalau kayak misalnya kayak aku ya, misalnya dengar cerita begini aja itu udah make me burst in tears gitu. Udah kayak menangis gimana gitu kalau ya. face to face. Mungkin kalau kita gue lebih maksudnya, emosi karena gue gemes gitu kok ada orang sejahat itu gituin perempuan gitu kan. iya, tapi kalau gue mungkin dengernya aja tuh bakal nangis, Yud, iya kan? Yang ada bukannya jadi nguatin, malah jadi, loh, ini mbaknya diceritain malah nangis. Tapi pasti, tapi nggak semua orang mau terbuka loh, ya kan ya, Al ya? Nggak semua orang mau terbuka terhadap semua kisah mereka diperlakukan seperti itu kan? And how do you, kayak kamu tuh bisa bikin senyaman Mereka itu mereka bisa open ya. bercerita kepada kamu tuh gimana? Nah, iya benar. Itu yang aku mau tanya. Karena kalau di IG-nya Perempuan Berkisah, itu kan isinya kisah-kisah perempuan ya, biarpun dia anonim, tapi ada yang KDRT, ada yang korban kekerasan seksual gitu ya. Betul. Mereka bercerita gitu. Gimana sih cara memancing mereka itu tadi mau bercerita? Iya kan itu suatu aib ya mungkin ya. Jarang banget gitu sebenarnya yang mau bercerita kayak gitu. Iya, dan mereka mau membuka aibnya gitu kan untuk bisa mendapatkan bantuan. Justru akhirnya untuk mendapatkan bantuan goalnya ke sana atau gimana sih? Benar. Kalau untuk konteks Perempuan Berkisah, sebelum ada relawan ya saya sendirian Kak, menjadi teman curhat mereka ya. Misalnya tengah malam via DM. Ada juga yang lanjut via WA. Sekarang malah lebih sering via Zoom dan juga telepon langsung. Gitu. Nah, kalau konteks Perempuan Berkisah, kita itu kan menerima kisah itu berbasis informed consent. Jadi berbasis persetujuan, dan di informed consent yang mereka isi secara online di Google Form itu mereka diminta untuk menceritakan secara umum dulu kisahnya. Gitu. Itu nyamannya mereka. Mereka juga kita minta data diri. Jadi misalnya ketika kita membaca kisah itu, mereka misalnya di kalimat terakhir saya sudah tidak kuat lagi, misalnya ada kecenderungan untuk bunuh diri, maka kita bisa menghubungi dia secara langsung. Itu jadi kita bisa mendeteksi juga tempatnya di mana, Perempuan Berkisah, timnya yang terdekat dari lokasi itu siapa yang bisa menolong secara langsung, atau kita kolaborasi dengan Women Crisis Center, P2T, P2A, dan sebagainya. Gitu. Nah, jadi untuk kalian bisa dapat akses ketemu sama orang itu berdasarkan formulir yang diisi sebagai konsen tadi gitu ya, konsen dari sisi atau korban itu ya. Jadi sebenarnya kita itu sudah menyediakan inform consent ya Kak. Tapi tetap saja ya ada yang curhat via DM, ada yang curhat juga via email. Mungkin kalau di total sekarang udah 500 lebih ya dari semua kisah yang sudah masuk dari belum lagi yang di WA. Ada lagi yang secara mendadak misalnya dari jaringan, ada nih yang dia mau dibunuh suaminya dan sebagainya. Itu biasanya ya yang darurat seperti itu kita langsung dampingi. Wow. Dan tapi itu apa namanya itu secure ya? Ketika kalian proses mendampingin itu challenging nggak sih? Iya, ada yang cukup tidak aman seperti baru-baru ini Kak. Ada kasus dia korban kekerasan dari bosnya, atasannya. Oh ya? Setelah kami mempelajari, ini sudah bukan lagi KS atau kekerasan, tapi sudah seperti perbudakan seksual. Iya. Jadi bos, jadi dia kerja di salah satu perusahaan kayak
sebut saja ya usaha lah, bukan perusahaan besar sih, usaha tapi Usaha cabangnya ada. keluarga kali ya, atau apa, bukan keluarga gitu ya. Cabangnya di mana-mana, kita tahu pelakunya, kita dan pelakunya itu bukan hanya pada korban yang mengancam, dan mereka juga menggunakan ilmu hitam, menggunakan jasa perdukunan, dan itu kemudian membuat kita harus cukup hati-hati gimana caranya agar korban pada saat konseling ke kita di grup Zoom maupun di WA itu aman dan jangan sampai ketahuan. Karena posisi korban itu masih tinggal bersama pelaku. Dia hamil anak dari pelaku, pelakunya masih punya keluarga, dan intinya mereka tadinya berselingkuh, kemudian tidak mendapatkan hak yang layak, tidak dinikahi juga, dan selalu diperlakukan secara tidak adil. Jadi dia mendapatkan kekerasan fisik juga. Puncaknya ketika konsultasi ke kita, dia harus memeriksakan penyakitnya kanker di rumah sakit bersama orang tuanya, dan keluarganya ternyata juga sudah di bawah kekuasaan si pelaku ini. Jadi si korban itu kayak ada di sebuah penjara yang dia nggak bisa kemanapun. Pada saat kita melakukan mitigasi resiko, apa yang ingin dia ambil berdasarkan konsen dia, itu juga agak sulit karena si korban belum sepenuhnya terdorong kesadaran kritisnya. Jadi kalau perempuan berkisah itu konselingnya berbasis etika feminis, itu yang selalu kita tekankan. Etika feminis adalah berusaha mendorong korban menjadi penyintas yang sudah pulih dan berdaya. Sebut penyintas ketika dia sudah terdorong kesadaran kritis transformatifnya. Contohnya jadi dia udah melewati masa kesulitannya itu. Iya, contohnya gini Kak, dia jadi korban KDRT. Selama dia menjadi korban KDRT, dia tidak merasa bahwa dia adalah korban KDRT. Misalnya, ketika suaminya mengungkapkan sesuatu ke dia kayak gini, contohnya, sejak kamu bekerja, aku tuh nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Kamu tuh hanya ngurusin aktivitasmu saja gitu. Aku di sini nggak diurus gitu. Terus, aku tuh nggak nyaman ya, kamu gajinya lebih tinggi dari aku, atau yang kayak gitu kan kekerasan. Ada relasi kuasa yang membuat perempuan merasa bersalah ketika dia menurut berkarir lebih tinggi, misalnya lebih tinggi, karirnya lebih bagus. Tapi pada saat suaminya sudah bekerja, suaminya selingkuh dengan perempuan lain sampai berhubungan seksual, sampai membangun PT sendiri. Dan si perempuan merasa masih cinta. Jadi ketika dia sudah tahu dia menjadi korban kekerasan, tapi dia ingin balik lagi, dia merasa masih cinta, dia masih sulit melepaskan suaminya, masih kuat kemelekatannya, maka kita belum bisa menyebut dia sudah terdorong kesadaran kritisnya. Pada saat konseling kemudian dengan kita menawarkan beberapa sudut pandang, kita sebagai seorang konselor berbasis etika feminis, dia sadar itu, oh iya ya, kok saya baru sadar ya kalau itu adalah kekerasan. Kekerasan. Kok saya baru sadar ya kalau ada tentang relasi kuasa itu, saya baru sadar gitu. Dan dia mengakui itu. Jadi selama ini dia pikir itu adalah perjuangan hidup gitu. Iya, pengabdian. Udah sesuatu hal yang biasa, dianggap sesuatu hal yang biasa memang. Apalagi mungkin ladies di adat kita kan, di adat timur kan, perempuan itu harus mengabdi ini itu. Jadi kalau misalnya mungkin suami kayak begitu, kita berpikirnya ini hal yang lumrah gitu ya. Iya. Kayak misalnya seorang istri mengabdi kepada suami, padahal itu benar di ranah itu tadi apa namanya pelecehan ya. Iya. Kekerasan tadi udah masuk. Kekerasan ya. Dan beda nggak sih pelecehan sama kekerasan? Beda Kak. Jadi kalau kekerasan seksual itu bentuknya banyak. Salah satunya adalah pelecehan seksual itu. Ya betul. Salah satunya pelecehan seksual itu. Pemaksaan aborsi itu kekerasan seksual. Perkawinan anak itu kekerasan seksual. Pemerkosaan itu kekerasan seksual.
Semua basisnya biasanya gender ya, kekerasan berbasis gender. Salah satunya kekerasan seksual itu. Kalau di perempuan berkisah paling banyak kisah-kisah yang di-share ke Al sendiri tuh tentang apa? Kebanyakan mereka apa? Memang korban tadi kayak korban KDRT atau apa? Apa lebih ke pelecehan atau apa biasanya? Pertama, urutan pertama ya, berdasarkan data yang masuk ke PB itu, urutan pertama itu toxic relationship, Kak. Kedua itu KDRT. Ketiga dan yang cukup banyak juga hampir setara itu KBGO. Kekerasan berbasis gender online. Misalnya ancaman video disebarkan, ancaman gambar intim disebarkan. Kalau korban support sistemnya itu nggak kuat, Kak, dia akan lebih memilih menjadi budak seksual dari si pelaku daripada dia meminta pertolongan di lingkaran terdekatnya atau circle pertamanya, yaitu orang tuanya atau temannya. Iya, jadi kayak dijadiin senjata gitu ya. Dan itu banyak sekali remaja-remaja sekarang, terutama selama pandemi ini, Kak, banyak sekali. Karena interaksi di dunia nyata itu kan sekarang mulai terbatas. Iya betul. Akhirnya perempuan mereka melakukan itu online. Secara online. Ya sebenarnya dulu sebelum pandemi juga sudah ada, tapi lebih marak lagi setelah pandemi ini. Dan jadi konteksnya file digital itu lebih banyak lagi dong? Banyak. Serem ya. Jadi banyak. Di bluffing. Dan itu modelnya banyak. Dan itu bukan hanya menyasar laki-laki perempuan, tapi juga orientasi seksual lain. Justru teman-teman LGBTIQ itu lebih terancam. Tapi kebanyakan dari mereka kan tadi kayak kamu bilang, mereka nggak ngeh kalau mereka tuh bagian daripada pelecehan atau itu tadi kan. Sayangnya begitu. Pada saat mereka konseling ke kita itu berusaha untuk mengajak dia berdialog, termasuk menganalisa apa yang dia alami. Tidak semua yang datang ke perempuan berkisah itu kemudian sudah menyadari bahwa itu kekerasan. Karena mereka pada awalnya memulai sebagai suatu hubungan atau gimana? Iya. Jadi kayak pacaran gitu kan, tadi toxic relationship, habis toxic malah jadi pelecehan. Mungkin nggak sih kayak gitu? Iya, toxic relationship itu kan salah satunya itu. Jadi ada kekerasan secara fisik, seksual, ekonomi, emosional juga ada. Jadi perempuan atau korban biasanya itu dimanipulasi sehingga dia mau melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan pelaku. Bentuk manipulasinya kayak apa sih, Al? Gimana, bentuk manipulasinya tuh kayak apa sih, Al? Misalnya kayak pura-pura sayang, belai-belai, abis itu disuruh buka-buka gitu, gimana? Iya, Kak. Jadi biasanya kayak karena ada iming-iming. Misalnya aku akan nikahin kamu kalau kamu mau melakukan hubungan seksual gitu. Atau misalnya kalau kamu nggak mau melakukan hubungan seksual, kamu nggak mau ngelakuin ini, berarti kamu nggak cinta. Aku tuh sayang banget sama kamu. Kalau kamu menolak, berarti kamu nggak cinta. Jadi perempuan dibuat seperti itu, di luar semua contoh-contoh tadi, biasanya dibikin nyaman. Dibikin nyaman sehingga korban atau perempuan mau melakukan segala cara, segala keinginan dari pelaku. Kayaknya kalau yang kayak gitu sih modelnya zaman kita masih muda juga udah begitu sih, udah banyak ya maksudnya. Iya. Yang diiming-iminginnya itu seperti itu dulu. Kayaknya aku tuh sering dengar kayak ada anak belasan tahun, ada anak SMA yang hamil atau apa, pasti awalnya ya gara-gara itu, yang dibilang, iya nih aku sayang banget sama kamu, gini-gini gitu kan. Akhirnya perempuan jadi mau. Maksudnya anak-anak remaja ini jadi mau ya. Atau ada juga yang dibilang awalnya tuh dari ini kan, mereka punya hubungan gitu loh, mereka adalah pacaran. Benar. Cuma take it too far gitu. Terus karena maksudnya mungkin karena udah berhubungan ini, jadi si yang punya power bisa mengendalikan si korban kan. Iya, Kak. Makanya kenapa penyebab utamanya itu selain ketimpangan relasi kuasa adalah pada sulitnya korban, terutama perempuan, untuk mengatakan tidak.
Jadi di sini lemahnya konsen, pemahaman Oh. tentang konsen, tentang persetujuan baik dari korban maupun pelaku. Sekarang kan kita kan sekarang sudah paham tuh kalau konsen itu sangat penting, persetujuan itu sangat penting. Kalau ada pacar kita misalnya mau melakukan sesuatu seperti yang kita inginkan, tapi dia ogah-ogahan misalnya diam saja, diam tidak berarti iya. Kemudian ketika dia misalnya ya udahlah gitu kan, enggak, belum tentu itu iya. Jadi belum tentu itu sebuah konsen, persetujuan. Iya. Bisa jadi masih ada rasa berat sekian % gitu kan, atau dia tidak paham bahwa setelah dia melakukan itu akibatnya nanti seperti apa atau dampaknya itu bagaimana, itu dia tidak tahu. Apalagi anak-anak ini kan, makanya kenapa konsen itu butuh ada unsur-unsur seperti usia, jangan sampai di bawah umur, jangan sampai dia orang yang masih dalam kondisi sakit secara mental. Misalnya dia dikuasai obat-obatan gitu, dia sedang kondisi mabuk dan sebagainya. Mau tanya ya, dari semua korban-korban ini, persentase kamu berhasil untuk ibaratnya apa ya, membebaskan perempuan-perempuan ini dari penjara yang membelenggu mereka itu berapa %? 70, Kak. Oh, that's pretty good ya. Iya, dan perempuan berkisah itu selain menguatkan, mendukung dan menguatkan, kita juga merangkul, Kak. Jadi semua tim perempuan berkisah rata-rata adalah penyintas. Tapi apa namanya? Sebenarnya kan pada intinya adalah ini masih banyak perempuan-perempuan, atau mungkin nggak cuma perempuan kali ya, kalau kita bicara gender ya, mungkin kebetulan perempuan. Tapi secara umum kisah-kisah seperti ini masih banyak dialami oleh orang-orang gitu kan. Dan ini apakah karena memang masih sangat minimnya edukasi bahwa ya sesimpel misalnya kalau kita pacaran, kalau misalnya nggak boleh, salah satu dari kita nggak setuju untuk mau dicium misalnya, itu kan juga itu you have to get consent tadi kan, gitu. Itu kan kalau nggak mau dan dipaksakan itu juga menjadi satu contoh pelecehan juga kan, gitu. Nah, menjadi PR nggak sih untuk melakukan proses edukasi itu? Iya, benar Kak. Makanya penting sekali edukasi HKSR itu, hak kesehatan reproduksi dan juga seksual, edukasi itu. Selain itu ya tadi tentang pentingnya self boundaries. Konsen itu sebenarnya salah satu self boundaries kita. Baru itu aku mau tanya, perempuan Indonesia apa punya kesulitan untuk setting boundaries ya? Masih itu dia tuh. Apalagi Era lo hati-hati loh, anak lo 3 perempuan lagi, Ra. Selalu kan kayaknya kesannya tuh selalu ada kelemahan di pihak wanita ya. Iya, perempuan Indonesia memang susah ya untuk setting boundaries. Kayak gak usah gitu ya. Maksud gue gini, kita aja punya apa itu namanya, kayak apa sih, kayak patokan. Kalau punya anak cewek, aduh bener deh harus hati-hati, ekstra hati-hati gitu. Dari zaman dulu, dari zaman orang tua kita juga udah begitu kan. Berarti kan memang antara perempuan itu lemah atau memang apa namanya, gampang dikelabuin atau gimana gitu kan. Soalnya itu selalu deh, asal seperti kalian aja sekarang tadi udah bilang kan, hati-hati lo, anak lo cewek 3. Jadi stigma itu tetap masih ada ya, bener nggak? Mirna, lo jangan nuduhnya gue, maksud gue itu stigma itu ada di masyarakat. Bener ada. Dan it's happening gitu. Kalau gue lebih deg-degan kalau itu maksud gue dari zaman kita dulu itu udah ada sampai sekarang ada, dan itu nggak cuma di budaya Asia, di sini juga gitu. Kayak kalau gue ketemu ibu-ibu gitu ya yang ada anaknya cewek, terus udah gitu kita langsung gini, it's gonna be hard gitu, kita langsung udah bilang gitu. Terus mereka bilang kalau cowok lebih gampang karena begitu mereka waktu kecil cowok lebih susah katanya, tapi pas growing up mereka lebih easy. Kalau anak cewek katanya ada yang masalah inilah, pertemanan lah, ya maksudnya masalah friendship lah, terus mereka yang terlalu emosional lah, terus ini itu pokoknya banyak banget lah ininya, apa namanya, embel-embelnya kata mereka. Jadi ini nggak cuma di dunia, maksudnya di dunia timur, di dunia barat juga begitu gitu. Coba tapi ya benar sih, Alimah nih,
kesetaraan gender, gimana tuh? Iya, tapi tadi dari Kak Era itu kalau di barat sana ya, setidaknya kayak Kak Era tadi menganalisa kondisi anaknya, kondisi emosionalnya gitu, perkembangannya. Di Indonesia nggak semuanya mampu melakukan analisa itu orang tua. Yang ada mereka bisa cari gampang untuk melarang, sehingga perempuan sejak kecil itu dia udah dituntut untuk menjadi sosok yang inferior, selalu rendah diri. Selalu merasa rendah diri kalau saya, jadi selalu ada rasa takut. Padahal sebenarnya perempuan bisa melakukan itu, tetapi tidak ada akses kemana dia mampu mengungkapkan itu secara jelas. Karena sejak kecil memang dia diajari, diperlihatkan bahwa perempuan ya udah menyerah. Perempuan malu nanti kamu kalau kritis gitu, kalau kamu banyak ngomong cerewet gitu kan. Jadi ya ampun, ini udah zaman ini modern digital itu dibikin serba salah. Tapi benar sih. Ya, kalau masih ada ya di desa-desa, terutama di desa-desa, bahkan bukan di desa sih, di kota juga masih banyak sih seperti itu. Tergantung edukasi orang tuanya juga. Iya sih, tapi itu memang culture-nya masih ada di beberapa culture yang seperti itu sih ya. Like culture juga mungkin dari sisi ya hal-hal lain yang membuat mereka juga jadi terbentuk seperti itu. Nah, itu yang mungkin harus minimal kita edukasi lah ya mereka, bahwa mereka punya hak gitu ya. Punya hak untuk bisa bersuara, bahwa kita punya konsen terhadap apapun yang kita lakukan dari setiap kegiatan kita atau hubungan kita dengan somebody else. Jangankan sama pacar kita, sama teman kita, kalau teman kita sudah mulai ngebully atau melakukan cacian seksis, kita harus sudah berani paham, berani menolak secara tegas atau secara sama bos juga di kantor kayak tadi kan ada kita yang tadi jelasin sama Al kan, itu kan juga ya kita harus berani bilang bahwa ini udah di titik di mana kita di abuse misalnya, atau kita dilecehkan dan sebagainya gitu. Iya kan? Kalau menurut gue kita beruntung banget ya, maksudnya kayak di dunia, maksudnya bukan di dunia sih, maksudnya di suku Batak gitu. Al, kebetulan aku sama Iyut nih sama-sama Batak gitu kan. Tapi mungkin di keluarga kita berdua itu mungkin yang perempuan juga, maksudnya kita sebagai perempuan disupport dari kecil juga gitu, maksudnya untuk sekolah, untuk mencapai ilmu gitulah ya. Tapi kalau misalnya dipikir-pikir ya Yud, mungkin kayak di kampung gitu masih ada yang orang tua lebih mengedepankan anak cowok untuk sekolah, anak cewek nggak usah sekolah nggak apa-apa gitu. Toh nanti juga merit juga. Di Batak aja juga masih gitu kan. Di Jawa gimana tuh? Iya, apalagi di Jawa. Jawa patriarki banget kan. Patriarkinya sangat kuat. Sebenarnya kan laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai korban dari patriarki. Tetapi laki-laki lebih banyak mendapatkan privilege dan dia menikmati privilege itu. Nah itu tadi, karena masih ada culture and tribes tadi kan, yang membuat kita masih semacam ada di situ. Nah sekarang tinggal edukasinya gimana, bahwa sebenarnya everybody has their own rights juga gitu, supaya bisa ngerti bahwa di titik ini tuh kita udah melewati boundaries di mana kita punya hak untuk bersuara. Dan memang, nah PR selama ini edukasi yang udah dilakukan, udah ngapain aja sih Al? Selain karena dari kan perempuan berkisah ya. Kebanyakan case-nya adalah kan kalian kayak datang ada case datang, kalian bantu solve gitu kan. Ada case datang. Nah, intinya kan sebenarnya how to solve the problem kan. Supaya case-nya nggak makin banyak gitu, atau minimalis damage atau case yang ada di lapangan gitu. Nah, ini gimana tuh ceritanya? Iya, Kak. Jadi strategi untuk meminimalisir korban KS ini, atau setidaknya mensosialisasikan tentang kesetaraan gender ini kan sebenarnya strateginya banyak. Kalau yang kelihatan mungkin dari Perempuan Berkisah lebih banyak kampanye di media ya. Kemudian juga di ruang aman, ruang konseling Perempuan Berkisah. Di luar itu kita melakukan pengorganisasian komunitas. Pengorganisasian komunitas ini di setiap daerah itu ada, termasuk Kak Mirna bagian dari anggota dan juga ketua divisi. Pemberdayaan. Ya, Ibu Mirna eksis juga di situ. Ya, Mirna ada di mana-mana tahu. Itu ada. Seperti Kak Mirna yang masih punya semangat seperti itu, dia sadar tidak melihat mau usia saya berapapun,
Ketika saya masih punya passion, kemudian ingin menginisiasi sesuatu, kenapa enggak? Dan perempuan berkisah menerima itu. Jadi pengorganisasian komunitas itu penting, Kak. Perempuan berkisah punya 3 core, yaitu divisi advokasi, pemberdayaan, dan juga kampanye. Oh, jadi memang ada upaya untuk mengedukasi supaya problem tadi bisa terminimalis, bisa ya. lebih minim gitu ya. Ya, tadi kan dijelasin tentang ruang aman bagi perempuan Indonesia. Bisa diceritain nggak definisi ruang aman itu apaan? Ruang aman itu adalah bisa kita sebut sebagai wadah, media, atau tempat paling nyaman di mana perempuan mampu mengungkapkan apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan, dan apa yang menjadi passion dia. Jadi ruang aman bukan hanya tempat untuk berbagi kekuatan, dukungan, tapi juga memberi kesempatan perempuan untuk mengaktualisasikan dirinya. Perempuan berkisah itu perempuannya dari beragam daerah. Mereka juga punya beragam kapasitas, termasuk Kak Mirna. Nah, kita di situ mencoba menggali potensi dan juga kapasitas mereka, sumber daya yang mereka miliki untuk kemudian mereka harus menjadi subjek. Kalau versi perempuan berkisah ya, menjadi subjek. Jangan terus-menerus mau menjadi objek. Jangan terus mau dikuatkan, tapi harus mulai menguatkan diri. Menguatkan diri dan juga yang lainnya. Ini yang kita sebut dengan kesadaran kritis transformatif. Setelah kamu merasa kritis, kamu merasa pulih dan berdaya, saatnya kamu pindah ke bertransformasi menjadi sosok yang sudah terdorong kesadaran transformatifnya. Dia menjadi subjek, dia menjadi agent, social agent, jadi agen perubahan. Untuk ngebantuin. Ya, agen perubahan sosial. Dan ini inisiasi ini sudah muncul, bukan hanya mereka melakukan kampanye di daerahnya masing-masing, di kegiatan offline maupun online, tapi mereka juga menginisiasi diri untuk menjadi donatur. Luar biasa. Iya. Jadi sebenarnya ada empowerment-nya juga loh di sini, ya nggak sih? Iya, Kak. Saya sendiri memang basic saya di pemberdayaan. Saya tahun 2000, jadi tahun 2008 sampai 2014 saya masih fokus selain ngajar dan menjadi konselor dan jurnalis untuk korban kekerasan. 2015 saya sudah mulai fokus pada gender dan pembangunan, isu gender dan pembangunan, gender and development. Luar biasa ini Alimah. dari hulu ke hilir. Sosoknya nggak cuma sekedar sebagai seorang aktivis perempuan, tapi juga Alimah ini juga seorang penulis juga loh. Ya kan? Bener. Banyak artikel. Tadi kan dia bilang awalnya sebenarnya dia nulis juga di blog, ya kan? Dia tulis sampai sekarang udah jadi website gitu. Nah, ini sungguh menginspirasi nih. Yang mungkin bisa menginspirasi juga buat Eureka Women Lovers yang lagi dengerin atau lagi nonton kita juga nih, ya kan? Aduh. Betul. Itu artikel-artikel yang ditulis itu berdasarkan pengalaman pribadi atau terinspirasi dari teman-teman yang ada di komunitas perempuan berkisah, Al? Iya, sebenarnya kalau saya sebagai penulis, saya menulis bukan hanya untuk buku, jurnal, laporan program, kemudian juga pembelajaran yang saya temukan di lapangan. Tahun 2015 saya sebagai gender specialist itu kan memfasilitasi sekolah perempuan di beragam desa Jawa luar Jawa. Nah, di sana itu kan banyak sekali pembelajaran bagaimana perempuan bertumbuh dari dia yang tidak paham tentang gender, tentang akses manfaat, partisipasi dalam pembangunannya, kemudian juga isu-isu yang spesifik perempuan seperti case pro, kemudian perkawinan anak, dan mereka mau menuliskannya. Jadi bukan hanya saya menulis, tapi saya juga mengorganisir mereka gimana caranya mereka mampu menuliskan kisah mereka sendiri, pembelajaran mereka sendiri. Karena mereka itu adalah subjek kehidupan diri mereka sendiri yang paling paham kondisinya seperti apa. Ketika kisah mereka ditulis oleh orang lain, belum tentu itu secara hasilnya sama, dan mungkin juga kebutuhannya akan berbeda kalau dia kisahnya menuliskan orang lain. Jadi penting sekali perempuan menuliskan kisahnya sendiri. Kalau saya lebih banyak nulis analisa ya, Kak. Jadi saya menulis di banyak media. Waktu saya aktif sekali di Geotimes, Jakarta Post, kemudian jurnal, kemudian buku kumpulan tulisan juga.
Aduh, lain. Itu gimana bagi waktunya, Al? Nah, itu dia. Jadi tuh kamu tuh sebenarnya kan sebagai seorang aktivis kesetaraan gender, tapi juga seorang feminis atau apa nih gitu. Karena kamu kayaknya juga aktif nih, aku dengar-dengar tadi dari Mirna, kamu juga masuk di usaha perempuan, konselor feminis, jurnal diri tadi karena nulis kan. Terus minum sehat Jogja itu kayak UMKM juga. Jadi personal brandingnya jadinya maunya yang mana nih? Semuanya dicaplok sama si Alimah. Iya, gimana tuh, Al? Sebenarnya tidak terlalu pusing harus membranding diri kayak gimana ya, Kak. Tapi saya sejak dulu menyebut diri sebagai pembelajar. Makanya kenapa di blog saya yang alimahponsa.id itu dulu saya tuliskan sebagai pembelajar, sebagai bunda pembelajar. Jadi seorang perempuan juga inilah ya, maksudnya yuk kita belajar, jangan pernah puas, mari kita explore diri kita, belajar sampai kapanpun gitu ya. Tepat sekali, Kak. Okay. Mirna, coba ada pertanyaan pamungkas mungkin dari Mirna. Iya nih, kita sudah habis nih. Iya, seru banget soalnya kita jadi banyak belajar nih dari seorang Alimah ya, gitu. Gimana dari hulu ke hilir tadi ya, membantu perempuan sebenarnya. Luar biasa ya. Ada nggak pesan-pesan buat perempuan Indonesia gitu, supaya bisa ya itu ya tadi kan Alimah dari hulu ke hilir sudah tahu lah cara permasalahan perempuan dan bagaimana memberdayakan mereka gitu, Kak. Ada nggak pesan-pesan supaya perempuan Indonesia ini lebih maju lagi lah gitu? Iya, kepada perempuan semuanya percaya pada kapasitas diri sih menurut saya. Kita itu manusia yang sudah dibekali sekian potensi diri dan sayang sekali kalau itu tidak dimaksimalkan. Dan percayalah, berdaya sejak dari pikiran itu, sejak dalam pikiran itu lebih penting dari apapun. Karena disitulah awal mula kita mampu menangkal setiap stigma, stereotip, kemudian juga diskriminasi. Kalau kita sudah kuat di pikiran, maka untuk melangkah, membangun, menginisiasi apapun, insya Allah kita sudah cukup kuat. Dan terus bergandeng tangan untuk berkolaborasi, saling mendukung sesama perempuan, jangan berjalan sendirian, seperti halnya jalan di dalam hutan. Kalau kita yang tadinya tidak ada jalan di situ, ketika ada satu orang yang menjalaninya dan orang lain ikut berjalan di situ, jalan itu jadi menjadi ada. Jalan itu tadinya tertutup. Jadi begitupun dalam konteks membangun harapan pada korban kekerasan seksual, penting sekali kita untuk bergandeng tangan dan membangun harapan bahwa dia tidak sendiri. Siapapun kita. Penting sekali membangun ruang aman itu. Wow. Mari kita bergandengan tangan supaya kita bisa sama-sama bersatu untuk menjadi perempuan Indonesia yang kuat tadi ya, yang punya pikiran kuat, punya kemampuan untuk bisa menunjukkan kekuatan dirinya masing-masing, sehingga kita juga nggak mudah untuk disakitin atau dilecehkan oleh orang banyak, ya kan? Atau dilecehkan oleh orang-orang tertentu yang ingin mengambil hak-hak kita juga. Oke, terima kasih buat Alimah di sini sebagai narasumber kita yang sudah sangat menginspirasi kita ya pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Alimah tetap semangat untuk memperjuangkan hak perempuan. Ya, Era mungkin mau saya something buat terakhir buat Alimah, karena dia terkesima banget nih lihat Alimah. Ya, bener banget yang dibilang sama Alimah, kalau kita itu harus bergandengan tangan. Jadi sebagai perempuan kita jangan saling julid kali ya, jangan suka saling iri, tapi saling mensupport. Karena kayak gini, mungkin kayak perempuan-perempuan yang kebetulan ada di luar negeri gitu, mungkin mereka nggak tahu-tahuan banget soal apa yang ada di Indonesia gitu kan. Tapi maksudnya dengan mendengar cerita Alimah kalau di Indonesia itu masih banyak perempuan Indonesia yang tertindas ya kan, terus udah gitu dijadikan budak, human trafficking ataupun ya ataupun budak dari kekerasan seksual gitu ya. Mungkin kayak
kita Eureka Women juga komunitas Eureka Women juga komunitas perempuan berkisah bisa bergandeng tangan. Jadi kita bisa saling mensupport untuk saling membantu supaya perempuan-perempuan Indonesia bisa lebih mengerti kapasitas mereka, juga lebih mengerti potensi mereka sehingga kita semua bisa maju gitu. Jadi bukan cuma kita aja yang maju, tapi kita semua bisa maju. Benar. Ya kan? Yes. Setuju. Kita maju sama-sama. Sama ini Betul. Kak, penting banget Kak, perkuat. Jadi saya selalu ditanya, kenapa Alima dari begitu banyak beragam perempuan di tim perempuan berkisah yang sangat mudah untuk konflik sebenarnya kan? Kalau kami, daripada kami sibuk bersaing, kami lebih sibuk untuk menguatkan bonding kami. Harus. Oke. Makasih banyak ya Al. Sukses Thank you terus. banget, Al. Semoga Sukses terus, kita bisa Al. berkolaborasi lagi nanti dengan perempuan berkisah ya, biar makin strong nih perempuan-perempuan Indonesia. Makin Ya, bisa lah. setelah Lebaran ya Kak, sisakan waktu untuk perempuan berkisah. Oh, Yes. pasti. Oke, sampai ketemu juga buat Eureka Women lovers di luar sana yang sudah menyaksikan kita pada episode kali ini. Jangan lupa untuk terus menunggu episode-episode terbaru, karena pasti kita akan menghadirkan para narasumber yang kisahnya akan lebih inspiratif lagi dan mengempower atau membuat kita memberdaya banyak perempuan di Indonesia ya. Jangan lupa subscribe di YouTube channel ataupun juga dengerin kita di podcast kita di Spotify. Sampai ketemu lagi semuanya. Say bye-bye guys. Mirna, terima kasih Kak Era, terima kasih Kak Merlin. Bye, Al. Sama-sama. Bye. Sukses dan sehat. Sama-sama Kak. Terima kasih forumnya.